Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Rizalia Putri dari PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video ini saya akan menjelaskan perjalanan transformasi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada zaman kolonial, pendidikan di Indonesia dibatasi oleh kekuasaan dan bersifat diskriminatif, di mana pada zaman kolonial hanya kalangan bangsawan saja yang berhak mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pembentukan sekolah Bumi Putra yang hanya ditujukan untuk para calon pegawai. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya untuk mendukung usaha dagang penjajah. Jadi, tujuan pendidikan dan pengajaran pada saat itu hanya diperuntukkan untuk pegawai, bukan membentuk sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut membawa dampak kontraproduktif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Melihat akan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara, salah seorang dari kalangan bangsawan, tergerak ingin mendirikan sekolah untuk kalangan pribumi, guna memperjuangkan hak kesetaraan kaum pribumi dengan penjajah dalam mendapatkan pendidikan dan kemerdekaan. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara bergabung dalam organisasi Budi Utomo yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan kemajuan penghidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyat. Dalam organisasi ini, Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan. Kemudian pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah organisasi bernama Indis Partij. Namun organisasi ini mendapat penolakan dari Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam satu kesatuan untuk menentang Belanda. Karena penolakan tersebut, Ki Hajar Dewantara melakukan pengkritikan terhadap Belanda dalam tulisannya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda. Akibat tulisan tersebut, akhirnya Ki Hajar Dewantara ditangkap dan dibuang ke Belanda. Pada saat di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan waktunya untuk terus belajar dan belajar. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia dan mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta. Taman siswa diciptakan sebagai tempat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup dan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak mendapatkan pendidikan. Taman siswa hadir sebagai jiwa rakyat yang merdeka dan bebas. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu menuntun dalam tumbuh hidupnya murid. Prinsip dasar taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang pendidik dikenal sebagai Patra Triloka yang memiliki unsur-unsur dalam bahasa Jawa, yakni Ingarsa Sungtalada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Patra Triloka digunakan sebagai pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Untuk menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diperlukan pembelajaran merdeka yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa tekanan. Filosofi Ki Hajar Dewantara inilah yang menjadi akar merdeka belajar yang dijalankan saat ini. Merdeka belajar saat ini memiliki makna kebebasan berinovasi, kreatif, serta belajar mandiri. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki tanpa adanya tekanan.
Itu tadi pemaparan saya terkait transformasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.